Shalom Indonesia, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan lanjutkan seri kita dengan pembahasan Redefining the Church. Meredefinisi lagi apa itu gereja, siapa itu gereja, dan apa peran dan fungsi gereja dalam sebuah kota, dalam sebuah masyarakat. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang fungsi dan peran gereja dalam sebuah kota dan bangsa, kita harus paham dulu apa kita ini. Siapa kita ini sebenarnya? Nah, ini penting sekali. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang 4 level ketika kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang jemaat Tuhan. Secara umum dalam Alkitab kita lihat 4 tingkat atau 4 level ini yang dimaksud dengan jemaatnya Tuhan itu. Yang pertama adalah ini. Jemaat Tuhan itu sebagai pribadi. Ya. Jemaat Tuhan itu sebagai pribadi. Pribadi yang tadi kemarin sudah kita bahas, pribadi yang bertemu dengan Tuhan, pribadi yang mengalami Tuhan, pribadi yang mendapat hidayah, mendapat wahyu, mendapat pencerahan dari Roh Kudus tentang siapa Yesus itu bagi kita. Pribadi yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Pribadi yang telah menjadikan Yesus sebagai juru selamat, Raja, Mesias, Tuhan dalam kehidupan. Itulah pribadi. Karena ketika saudara lakukan itu, maka Isa Al-Masih Yesus tinggal di dalam hati saudara dan saya. Nah, level yang kedua, tadi yang pertama adalah individu saudara adalah gerejanya Tuhan. Ya. Jadi, you are the church, I am the church. Saya adalah gereja, saya adalah jemaatnya Tuhan. Saudara adalah jemaatnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisa saja saudara jemaat sebuah gedung gereja, sebuah merek gereja, jemaat sebuah denominasi, tapi saudara belum jadi jemaatnya Tuhan Yesus. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Saudara punya KTA sebuah gereja, tapi belum jadi gerejanya Tuhan Yesus. Mungkinkah? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Jadi itu sebabnya penting kita memahami ini. Jadi jangan berpikir karena saudara lahir dalam keluarga Kristen, hari Minggu ke gedung gereja, punya kartu anggota gereja, dan saudara berpikir itu jaminan kepastian. Kalau saudara mati, saudara akan masuk surga. Tentunya konyol. Kalau saudara berpikir hanya karena saudara punya KTA, kartu tanda anggota sebuah gereja. Nah, konyol untuk berpikir kalau nanti saudara mati, di pintu gerbang surga itu akan ada malaikat yang bawa list denominasi gereja dan kemudian di scan apakah sudah punya KTP-mu agamanya apa, atau tanya punya KTA enggak, anggota gereja enggak. Konyol tentunya kalau sudah berpikir bahwa masuk surga ditentukan oleh kartu tanda anggota sebuah gereja atau KTP saudara agamanya apa, Kristen atau bukan. Tentunya bodoh sekali untuk berpikir seperti itu. Itu sebabnya ini penting sekali untuk saudara memahami. Hanya karena saudara anggota sebuah gereja, jemaat sebuah denominasi gereja, itu tidak berarti, itu bukan jaminan kepastian saudara masuk surga kalau mati. Ya. Tapi jaminan yang pasti saudara masuk surga adalah karena saudara mengenal, punya hubungan pribadi dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus Tuhan saudara. Secara pribadi, gak bisa bonceng. Hanya karena papa mamahmu kenal Yesus, bukan berarti saudara secara otomatis kenal Yesus. Saudara harus punya hubungan pribadi. Masuk surga, keselamatan tidak bisa bonceng. Iman itu tidak bisa bonceng. Seperti naik motor, yang setir 1 orang, yang bonceng bisa 3-4 orang. Tidak bisa. Saudara masing-masing harus mempunyai hubunganmu sendiri dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi
tidak bisa berjamaah masuk surga karena papahnya Kristen masuk surga, sungguh-sungguh kenal Yesus, maka anak istrinya semua ikut. Ya, pasti masuk surga. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nah, yang kedua kita bicara tentang jemaat. Tadi secara pribadi, secara individu. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang jemaat sebagai keluarga atau komunitas. Ya, komunitas. Lihat bersama dalam Matius pasal 18. Ini kali kedua, ya dalam pasal 18 ini, kali kedua Tuhan Yesus memakai kata jemaat. Nah itu tuh di ayat yang lain ya. Tapi yang saya ingin bacakan dalam pasal 18 ini tentang tingkat kedua atau level kedua dari jemaat. Lihat pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata kuncinya bukan jumlah gereja itu. Ya, yang disebut gereja sebagai sebuah komunitas, sebagai eklesia pertama-tama, itu bukan tentang jumlahnya. Tuhan Yesus dia berkata di sini, cukup dua atau tiga orang. Dua tiga orang jemaat kumpul dalam namaku. Bukan dalam nama denominasi, bukan dalam nama doktrin, dogma, tapi dalam namaku. Dua tiga orang kumpul bukan dalam nama GBI, GPDI, HKBP, GPIB, atau sebutlah merek gereja. Tapi dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Dan Yesus berkata, aku hadir, aku ada di tengah-tengahmu. Inilah gereja sebagai sebuah komunitas. Yang saya sebut di sini komunitas keluarga. Angka 1 adalah angka kekuasaan tunggal. Tuhan tidak ingin kita sendirian dalam hidup ini. Dan 2 itu adalah kata persekutuan. Kalau dua orang bisa bersekutu, kata kunci bersekutu adalah saling. Kemudian angka 3 adalah angka komunitas atau angka keluarga. 3 orang, papa, mama, dan anak. Atau mungkin 4 atau 5. Tapi intinya adalah ini. Yang pertama tadi, saya adalah jemaat. Saudara adalah jemaat. Tapi yang kedua adalah ini. Kita adalah jemaat. Keluargaku adalah jemaatnya Tuhan Yesus. Keluargaku adalah gerejanya Tuhan Yesus. Gerejanya Tuhan Yesus itu adalah keluargaku. Mungkin sudah berkata, iya bukankah gereja pakai tanda salib? No, kita sudah definisikan. Kata gereja bukan artinya gedung pakai tanda salib. Tapi nggak ada pendeta yang khotbah di rumahku kalau hari Minggu. Ingat, kita agak bicara tentang gereja bukan tentang khotbah. Alat musik nggak ada. Gereja bukan bicara tentang ritual dan acara-acara kegiatan agama Kristen. Gereja intinya adalah ini. 2-3 orang percaya, 2-3 orang jemaat Tuhan Yesus yang sudah memiliki Yesus dalam hidupnya, yang telah memiliki Yesus hadir dalam hatinya, karena dia telah dipanggil keluar dari gelap dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kumpul sama-sama dalam namaku. Dan ketika dia kumpul dalam namaku, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah kamu.
Jadi gereja intinya adalah ini. Keluarga. Komunitas. Inti gereja adalah ini. Yang paling penting dari gereja adalah Yesus hadir di situ. Nah, untuk Yesus hadir cukup 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Bukan dalam nama gereja, denominasi, tapi dalam nama Yesus Kristus. Itu sudah gereja. Gereja sebagai koinonia. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Cukup 2-3 orang. Nah, selama ini kita berpikir gereja itu kumpul di gedung ribuan. Makanya mega church. Gereja-gereja, gedung-gedung gereja besar. Nah, masa COVID, gedung-gedung itu kosong dan tidak bisa dipakai. Mubazir. Kenapa? Karena di masa COVID dan pandemi, dan ini ke depan akan menjadi new normal. Bahwa rumah 2-3 orang berkumpul dalam komunitas kecil itu akan menjadi tempat pusat ibadah. Seperti yang dinubuatkan, ditulis dalam bukunya Peter Walker, Changing Church. Privatization of religion. Bahwa agama adalah hubungan individu pribadi dengan Tuhan. Bahwa semua akan kembali kepada rumah. Semua akan kembali kepada keluarga. Semua akan kembali kepada komunitas 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Itulah ibadah. Itulah gereja. Jadi 2-3 orang kumpul. Aku ada di tengah-tengahmu. Jadi jangan berpikir kalau sudah di rumah 2-3 orang berkumpul di meja makan, panggil nama Yesus. Itu bukan gereja. Itulah justru jemaat. Gereja sebagai koinonia, sebagai komunitas yang Tuhan maksudkan. Seperti gereja mula-mula. So, gereja bukan hanya individu jati dirinya, tapi gereja juga jati dirinya yang kedua adalah keluarga, saudara. Jadi hari ini saudara bisa berkata, keluargaku adalah gerejanya Tuhan Yesus. Gerejanya Tuhan Yesus itu adalah keluargaku. Oke? Keluargaku gerejaku. Keluargaku gerejanya Tuhan Yesus. Gerejanya Tuhan Yesus adalah keluargaku. Ya, gereja Tuhan Yesus adalah gerejaku itu. Oke? So, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi selamat menjadi gereja. Bukan pergi ke gereja, tapi menjadi gereja. Mulai dari pribadi dan rumah dan keluarga saudara. God bless you.